Lantas kemudian Ustaz, bagaimana sikap kita yang sebaiknya untuk merespon hal seperti ini, entahkah itu apakah itu disengaja atau tidak? Pertama, suatu hal yang lumrah, wajar ketika seorang muslim marah dan tidak suka mendengarkan hal ini. Inilah bagian girah yang harus kita tunjukkan, ya, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang yang paling sabar, paling pemaaf, paling penyantun ketika urusan-urusan pribadinya yang disinggung. Namun ketika persoalan agama, beliau orang yang paling marah. Beliau yang paling pertama membela dan paling pertama marah karena Allah Subhanahu wa taala. Idan tuhikat maharahimullah. Karena itu seorang muslim wajar ketika memiliki girah, kecemburuan dan bersuara akan persoalan ini. Namun juga perlu untuk kami ingatkan bahwa hal ini tidak perlu juga kita terlalu berlarut-larut, dalam artian jangan menghabiskan waktu semua untuk itu. Karena PR umat bukan cuma satu perkataan ini. Masih banyak masalah-masalah yang terjadi pada umat yang perlu dibereskan, perlu diselesaikan. Masih banyak umat yang perlu diberikan pencerahan. Masih banyak umat yang perlu diselamatkan dari keterpurukan akidah. Dan juga mungkin kita selamatkan, ya, keterpurukan ekonominya untuk mereka bisa lebih konsentrasi ibadah dan dijaga dari serangan-serangan, ya, terhadap akidah mereka lewat persoalan-persoalan ekonomi. Maka, ya, kita seorang muslim juga perlu cerdas, ya, dalam hal yang seperti ini, karena boleh jadi ini juga adalah bagian dari pelemparan isu untuk kita lupa akan hal yang lebih penting, ya, lalu kita disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita sikapi sewajarnya, dalam artian kita perlu bersuara dan perlu menunjukkan ketidaksukaan, tapi jangan habiskan waktu untuk itu lalu kita lengah kepada kewajiban-kewajiban yang lebih besar dan lebih penting bagi kita. Karena itu, ya, juga umat Islam perlu ada pengaturan-pengaturan dalam kerja-kerja dakwah mereka dan dalam tugas-tugas keumatan mereka. Ya, jadi sangat perlu kalau ada memang bagian-bagian yang selalu bersuara akan masalah ini dan yang lainnya tetap dengan tugas-tugas yang lain. Ya, tugas umat sekali lagi begitu banyak, ya, begitu besar. Dan umat Islam adalah umat yang diutus untuk manusia, ukhrijat linnas. Karena itu seorang muslim, ya, misi mereka begitu luas, ya, universal. Mereka bukan cuma sekedar untuk diri dan keluarganya, tapi untuk umat secara umum, untuk manusia, bahkan untuk alam ini. Karena itu jangan terlalu kita dihabiskan waktu untuk ini bicarakan satu masalah, padahal sebenarnya di sana masih banyak masalah-masalah yang besar. Tapi ini sudah merupakan warning juga kepada kita, tanbih, peringatan yang besar, bahwasanya masih banyak, ya, umat kita yang tidak faham bahwa ada rambu-rambu syariat yang tidak boleh dilanggar sama sekali, ada kehormatan Islam yang tidak boleh dicederai sama sekali. Yang kadang kita anggap masalah-masalah semua bisa dicandai, semua bisa dibawa main-main, padahal, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada suatu hal yang sangat besar, kehormatan agama ini begitu agung. Mari dengan ini, ya, menjadikan kita lebih mawas diri dan lebih cinta akan ad-din kita, ya. Karena ini juga satu di antara hikmahnya, orang pada menunjukkan rasa cinta kepada azan, ya, rasa cinta kepada syiar Islam yang besar ini. Tapi mungkin, ya, ada di antara kita yang selama ini merasakan dan sadar begitu besar keutamaan azan, dia begitu agung, ya. Kalau dibatasi kita mungkin agak sedih, tapi apakah kita semuanya sudah menjadi mereka-mereka yang ketika datang panggilan azan, lalu kita meresponsnya dengan baik, kita positif meresponsnya dalam artian kita menjawab panggilan azan dan mengulang-ulangi panggilan azan dan kita hadir di masjid bagi kaum lelaki umpamanya, ataukah kita cuma mendengarkan enaknya lantunan azan di menara-menara masjid, lalu kita merasa nyaman solat di rumah kita bagi kaum lelaki, atau juga merasa tidak perlu untuk hadir di masjid untuk melaksanakan solat. Ini tentu saja suatu hal yang sangat kontras, satu hal yang sangat ironi yang tidak seharusnya. Jadi kadang ada saja hikmahnya. Dan ingat, ini tidak akan bisa merendahkan agama ini. Ya, dia akan justru berbalik. Makar-makar seperti ini akan kembali kepada para pelaku-pelakunya, ya. Wala yahiqul makru sayy illa bi ahli, ya. Makar yang buruk itu akan kembali kepada pelakunya dan perencananya.
Dan Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka mau memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah senantiasa menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Allahu a'lam.